Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a, amin ya rabbal alamin. Ayol masyayikh hafizakumullahu jami'an, posko serta jajarannya dan juga korlas, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kita kembali diizinkan oleh Allah untuk melanjutkan pembacaan hadis masih di bab At-Taubah, kisah yang panjang dari sahabat mulia Ka'ab Ibnu Malik. Dan langsung kita bacakan hadisnya. Sambungan dari yang kemarin, kita sudah sampai di kabar tentang diterima taubatnya Ka'ab ya. Saya bacakan, saya lupa sampai mana kemarin. Ada yang bisa mengingatkan, Pak? Yang cerita 40 hari dibiarkan itu, Ustaz. Baik. Taubat. Saya baca ya. Thumma sallaitu salatal fajri sabah 50 lailatan ala dhahri baitin min buyutina. Kemudian setelah saya salat subuh di hari yang ke-50, kan memang tidak diajak bicara atau dikucilkan oleh Nabi dan beserta muslimin yang lainnya. 3 sahabat ini dikucilkan selama 50 hari. Setelah dapat 40 hari, istri 3 sahabat ini tidak diperbolehkan hidup bersama mereka. Kemudian Ka'ab bin Malik melanjutkan kisahnya. Setelah saya sholat subuh di hari yang ke-50, sampai situ ya? Sampai yang setelah taubatnya diterima. Yang perkataan apa? Yang Ka'ab melanjutkan kalau ya Rasulullah, innallaha ta'ala innama anjani bisi. Oh, sudah sampai situ Pak ya? Taib. Singkat ceritanya, setelah sholat subuh di hari yang ke-50, Nabi SAW menyampaikan kabar tentang diterimanya taubatnya 3 orang tadi. Kemudian 3 orang ini bergegas menuju Nabi SAW. Terus kemudian Ka'ab menceritakan tentang dirinya waktu bertemu dengan Nabi SAW. Maka kemudian Nabi SAW menyampaikan, abshir bi khairi yaumin marra alaika mud waladatka ummuk. Bergembiralah wahai Ka'ab ya, atas datangnya hari terbaik sejak kamu dilahirkan oleh ibumu. Kemudian Ka'ab bertanya, apakah ini dari engkau ya Rasulullah atau dari Allah? Rasul menjawab, penerimaan taubat ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Ka'ab, di antara bentuk taubatku ya Rasulullah, saya menginfakkan atau mensedekahkan hartaku untuk Allah dan Rasulnya. Nabi kemudian mengatakan, amsik alaika ba'dha malik fahuwa khairun lak. Peganglah sebagian hartamu karena itu baik untuk dirimu. Maka kemudian Ka'ab bin Malik mengatakan, saya telah menahan hartaku yang ada di Khaybar. Maka kemudian saya berkata, ya Rasulullah, ini Pak ya, innallaha ta'ala innama anjani bisidqi wa inna min taubati alla uhadditha illa sidqa ma bakitu. Ka'ab melanjutkan ceritanya, dan saya berkata, ya Rasulullah, sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyelamatkan diriku hanya karena kejujuranku. Dan di antara bentuk taubatku,
saya tidak akan berkata kecuali dengan kejujuran selama saya masih hidup. Fawallahi ma alimtu ahadan minal muslimin ablahullahu ta'ala fi sidqil hadith mundu dzakartu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahsana mimma ablani Allah ta'ala. Dan demi Allah, tidaklah saya mengetahui seseorang dari muslimin yang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kejujuran dalam perkataan sejak saya mengungkapkan kejujuranku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih baik dari apa yang Allah ujikan untukku. Artinya Ka'ab bin Malik itu merasa bahwa ujian yang paling menghasilkan kebaikan yang luar biasa pada diri beliau adalah ketika beliau diuji tapi beliau masih bisa jujur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahi ma ta'ammadtu kizbatan mundu qultu dzalik li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila yaumi hadza. Dan demi Allah, tidaklah pernah saya sengaja untuk berdusta sejak saya berkata kepada Rasulullah sampai hari ini. Jadi memang pada diri Ka'ab bin Malik tidak pernah ada niatan untuk dusta, Pak. Sejak bertemu dengan Nabi atau sejak beliau mengungkapkan kejujurannya kepada Nabi tidak ikut perang Tabuk sampai hari ini, maksudnya waktu beliau bercerita. Wa inni la arju an yahfazani Allahu ta'ala fima baki. Dan saya berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga diriku dengan kejujuran selama saya masih hidup. Qala fa anzalallahu ta'ala, kemudian Ka'ab bin Malik melanjutkan ceritanya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansari alladhina ittaba'uhu fi sa'atil usrah hatta balagha innahu bihim raufur rahim. Sungguh Allah telah menerima taubatnya para nabi dan orang-orang yang berhijrah dan orang-orang Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka fi sa'atil usrah pada masa kesulitan. Masa kesulitan ini maksudnya adalah perang Tabuk, Pak ya. Kalau antum buka tafsir, para ulama mengatakan sa'atil usrah, masa sulit, perang masa sulit itu maksudnya adalah perang Tabuk. Karena kemarin kita sampaikan bahwa perang ini terjadi di musim panas dan kemudian perjalanannya jauh. Musuhnya jumlahnya berapa kemarin, Pak? 40.000 ya kan, Pak? Melawan Romawi. Jadi perang ini disebut dengan perang masa sulit. Sampai firman Allah, innahu bihim raufur rahim, sungguhnya Allah terhadap muslimin, terhadap nabi, terhadap muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka, raufun, maha penyayang, rahimun, lagi maha pengasih. Wa 'ala thalathati alladhina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat, dan terhadap 3 orang yang ditangguhkan penerimaan taubatnya sehingga bumi terasa sempit oleh mereka padahal bumi luas. Sampai firman Allah, ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kalian itu bersama orang-orang yang jujur. Qala Ka'ab berkata terkait dengan ayat ini, wallahi ma an'amallahu alayya min ni'matin qattu ba'da id hadani Allahu lil Islam a'zama fi nafsi min sidqi Rasulullah. Demi Allah, tidaklah Allah memberikan nikmat kepadaku ya setelah nikmat hidayah Islam yang lebih agung daripada nikmat jujur kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menurut beliau, nikmat terbesar yang Allah berikan kepada Ka'ab setelah hidayah Islam itu adalah nikmat berkata jujur kepada Nabi. Allah akuna kadzibtuhu, saya tidak berdusta kepadanya. Fa'uhlika kama halakal ladzina kadzabu, sehingga kalau saya berdusta maka saya akan dibinasakan sebagaimana orang-orang yang berdusta itu
dibinasakan. Innallaha ta'ala qala lil ladzina kadzabu hina anzalal wahya syarra ma qala li ahadin faqala Allah ta'ala, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala berkata kepada orang-orang yang berdusta melalui firman-Nya, yaitu perkataan yang buruk, seperti seakan perkataan buruk kepada seseorang. Ka'ab melanjutkan begitu Pak ya. Allah berfirman, sayahlifuna billahi lakum idzan qalabtum ilaihim litu'ridu anhum fa'aridu anhum innahum rijs. Jadi orang yang berdusta itu mendapatkan celaan dari Allah, seakan-akan celaan itu adalah perkataan buruk yang diucapkan kepada seseorang. Celaannya itu apa? Sayahlifuna billahi lakum idzan qalabtum ilaihim litu'ridu anhum. Mereka itu akan bersumpah kepadamu Muhammad, ya, idzan qalabtum ilaihim, ketika kamu nanti telah kembali kepada mereka. Di Madinah waktu Nabi perang Tabuk itu kan banyak orang yang tidak ikut perang, Pak, ya. Mereka kemudian setelah Nabi datang ke Madinah, mereka datang kepada Nabi mengungkapkan alasan-alasan mereka, ya. Maksudnya begitu, sayahlifuna bila, mereka akan bersumpah kepadamu waktu kamu nanti datang kepada mereka, litu'ridu anhum, supaya kamu berpaling dari mereka, supaya kamu nggak jadi hukum mereka. Fa'aridu anhum innahum rijs, maka berpalinglah kamu dari mereka ya Muhammad, kata Allah, karena mereka itu rijs, mereka itu orang-orang yang najis. Nah ini kan perkataan buruk kan, karena disebabkan mereka itu berdusta. Wa ma'wahum jahannam jazaa'an bima kanu yaksibun, dan tempat kembali mereka adalah jahannam, balasan terhadap apa yang telah mereka lakukan. Yahlifuna lakum litardau anhum, mereka bersumpah kepada kamu supaya kamu ridho kepada mereka. Fa in tardau anhum fa innallaha la yardha 'anil qaumil fasikin, dan jikalau kamu ridho kepada mereka, sungguhnya Allah tidak ridho terhadap kaum yang fasik. Ka'ab melanjutkan ceritanya, kunna khullifna ayyuhas salasah, kami yang ditangguhkan, yaitu 3 orang, an amri ulaika alladzina qabila minhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina halafulah, kami 3 orang yang ditangguhkan perkaranya dari orang-orang yang datang bersumpah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faham maksudnya ini? Jadi Ka'ab itu menceritakan bahwa kami 3 orang yang ditangguhkan penerimaan taubatnya dari perkara-perkara orang yang datang kepada Nabi, orang-orang munafik tadi, kan mereka nggak ditangguhkan, Pak. Mereka datang langsung kepada Nabi, kemudian Nabi fabaya'ahum, Nabi membaiat mereka, wastaghfara lahum, Nabi memintakan ampun kepada mereka, wa arja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amrona hatta qadallahu ta'ala fihi. Tapi Allah mengembalikan perkara kami sampai Allah yang memutuskannya. Jadi perkara penangguhan ini itu menurut beliau adalah fabidzalika qala Allah Ta'ala wa 'ala salasatil ladzina khulifu wa laisa alladzi dzakarallahu mimma khulifna takhallufuna 'anil ghazwi. Bukan karena kita tidak ikut berperang. Jadi ditangguhkannya taubat kami itu bukan karena kami itu tidak ikut berperang. Wa innama huwa takhlifuhu iyana wa irja'uhu amrona amman halafalahu wa'tadhara ilaihi faqabila minhu. Tetapi penangguhannya itu karena Nabi ingin mengembalikan perkara kami, ya, kepada Allah, berbeda dengan perkara orang-orang yang bersumpah kepada Nabi dan mengemukakan uzur mereka, maka Nabi menerima uzur mereka. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Faham? Itu cerita Ka'ab bin Malik. Maksudnya ayat mana Pak tadi? Wa 'ala salasatil ladzina khulifu, dan terhadap 3 orang yang kami tangguhkan taubatnya, itu bukan karena mereka hanya sebatas tidak ikut berperang, bukan Pak. Tapi memang Allah, kata Ka'ab bin Malik, ingin membedakan perkara 3 orang ini, sahabat mulia, dengan perkaranya orang-orang munafik yang mereka mengemukakan uzur supaya Nabi membaiat mereka dan meminta ampun untuk mereka. Gitu ya.
Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kharaja fi ghazwati Tabuk yaumal khamis. Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar untuk perang Tabuk itu di hari Kamis. Wa kana yuhibbu an yakhruja yaumal khamis. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memang suka kalau beliau itu keluar rumah di hari Kamis. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, wa kana la yaqdumu min safarin illa nahara fi dhuha. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidaklah pulang dari safar kecuali di pagi hari waktu duha. Fa idza qadima bada'a bil masjid. Kalau sudah pulang di waktu duha itu, beliau memulainya dari masjid. Fa shalla fihi rak'ataini tsumma jalasa fihi, kemudian beliau salat 2 rakaat dan kemudian beliau duduk sebentar di masjid. Itu yang biasa dilakukan oleh Nabi. Kalau pulang dari safar tidak malam hari, Pak. Ya. Nanti kita baca faedah hadis ini ya. Kita baca faedahnya, Masya Allah banyak sekali faedah hadis ini, Pak. Ya, ada 2 lembar lebih. Ya. Kita baca satu-satu. Di antara faedahnya adalah yang disampaikan oleh pensyarah hadis ini. Yang pertama, ibahatul ghanimah li hadhil ummah al-marhumah haitsu kanat muharramatan ala man qablaha minal umam. Dihalalkannya ghanimah bagi umat Nabi, di mana dahulu ghanimah itu haram bagi umat-umat sebelum umatnya Nabi. Yang pertama, hadisnya dulu, masih ingat Pak ya? Hadis yang pertama atau kalimat yang pertama, mereka atau Ka'ab bin Malik ini kan menjelaskan tentang perang Badar yang ingin mengambil harta rampasan dari kafilah Quraisy. Artinya ghanimah halal bagi umat Nabi. Faedah yang kedua, al-qital yaumal badr lam yakun fardhan ainiyan. Perang Badar dulu hukum jihadnya tidak wajib. Sehingga yang tidak ikut perang Badar tidak dicela. Di antara bentuk dia itu wajib, yang tidak ikut akan dicela. Seperti perang Tabuk, maka sahabat yang tidak ikut akan dicela. Kemudian faedah yang berikutnya, jawazut tahdits bi ni'matillahi idza lam yakun ala sabilil fakhr wa tarafu' war riya. Bolehnya mengungkapkan nikmat Allah, tahadduts bin nikmah itu boleh jikalau tidak dalam rangka fakhr, berbangga-bangga, tarafu', takabur, sombong, war riya, atau dia ingin riya. Boleh tahadduts bin nikmah, Pak. Jadi kalau dapat nikmat kemudian disampaikan kepada orang lain itu tidak mengapa. Asal dihindari yang namanya bangga, sombong, dan riya. Faedah berikutnya, bai'atul aqabah kanat min afdhali masyahidis sahabah hatta inna Ka'ban kana la yaraha duna masyhadi Badrin. Intinya bahwa bai'atul aqabah di mata para sahabat itu merupakan peristiwa yang mulia. Dan mereka tidak memandang bahwa Baitul Aqabah itu derajatnya di bawah perang Badar. Bahkan Ka'ab mengatakan begitu kan? Saya mengikuti Baitul Aqabah dan saya menganggap bahwa Baitul Aqabah itu tidak lebih atau samalah mulianya dengan Badar, meskipun Badar lebih banyak disebut oleh sahabat. Faedah berikutnya, fazilatu ahlil aqabah wa badr. Ya, ada keutamaan bagi sahabat yang ikut Baitul Aqabah dan juga perang Badar. Wa annahum jilul qudwatil awal wa qarnul usratil amsal. Masya Allah, keren ini bahasanya. Sungguhnya para ahli Badar dan para ahli Aqabah itu mereka adalah generasi teladan pertama umat dan juga al-uswatul amsal. Contoh yang sangat ideal untuk ditiru, nah, gitu ya. Bahasa Indonesianya begitu, kurang lebih begitu.
Faedah berikutnya, jawazu ikhbarir rajul an tafritihi wa taqsirihi fi ta'atillahi wa rasulihi wa an sababi dzalik wa ma'ala ilaihi amruhu lil mau'idha wal i'tibar. Bolehnya seseorang itu mengabarkan tentang tafrid dia, tentang penyepelehan dia. Boleh orang itu kalau menyepelekan sesuatu itu boleh menyampaikan hal tersebut, ya, tapi dengan syarat lil mau'idhah wal i'tibar, untuk diambil pelajaran dan diambil nasihat. Wala yu'addu dzalika minal mujaharah bil ma'asi, dan itu tidak dianggap sebagai mujaharah bil maksiat, Pak. Kan Nabi melarang ya muhajarah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu ummati mu'afa, setiap umatku itu akan diampuni, illal mujahirina bil maksiyah, kecuali orang-orang yang menjaharkan maksiatnya. Dia melakukan kemaksiatan di malam hari, Allah sudah tutup, dia ungkap di pagi hari. Itu namanya mujahir, Pak. Itu dilarang. Tapi para ulama mengatakan sesungguhnya mujahir itu dia mengungkapkan maksiatnya tapi dalam bentuk bangga. Nah, itulah, Pak. Ka'ab bin Malik kan tidak, dia menceritakan kisah tafridnya dia, tidak ikut perang Tabuk, tapi supaya yang lain itu mengambil ibrah. Berbeda mujahir yang dia itu bangga menceritakan maksiat tapi dia pede, malah seneng banget, Pak, ya, ditepuk tangan. Nah, itu kan, itu namanya mujahir. Ya, seperti para, mohon maaf, stand up komedi itu yang menyampaikan kemaksiatannya tapi supaya ditetawain. Nah, itu namanya mujahir sungguhan, itu adalah begitu ya. Orang yang mengungkapkan kemaksiatan tapi supaya ditertawain. Dia bangga dengan hal itu. Tapi kalau Ka'ab bin Malik tidak. Kemudian hikmah berikutnya, annal imam idza ra'a maslahatan fi an yasra 'ala ar-ra'iyyah ba'dha ma yahummu bihi wa yaqsiduhu minal adu wa yuwarri anhu istahabba lahu dzalika aw yata'an li hasabil maslahah. Intinya bahwa imam itu kalau dia melihat ada maslahat, dia tidak menyampaikan hal ihwal tentang peperangan kepada rakyatnya, dia boleh melakukan itu. Kalau dia mandang ada maslahah, Pak. Seperti tadi, Nabi itu seringnya tidak menyampaikan mau perang kemana, kadang gitu kan. Tadi dari Ka'ab bin Malik. Tapi terkadang Nabi juga menyampaikan kalau itu ada maslahat, juga boleh menyampaikan tentang keadaan tempat perjalanan di mana mereka semuanya akan berperang bersama Nabi. Jadi dilihatlah, Pak, maslahannya di mana. Kalau memang maslahatnya tidak usah disampaikan, ditutupi, ya ditutupi. Karena boleh jadi nanti ada jasus, ada mata-mata yang tahu, akhirnya musuh pun bersiap-siap. Maka boleh menyembunyikan atau merahasiakan tentang perkara perang kepada pasukan. Kemudian as-sitr wal kitman idza tadhammana mafsadah lam yajuz. Sebaliknya, kalau menyembunyikan sesuatu, ya, kemudian di situ akan terjadi mafsadah, itu malah tidak boleh. Misal mau perang Tabuk tadi, perjalanannya jauh, pasukan musuh banyak, perbekalan kok tidak dipersiapkan, justru malah akan memberikan mafsadah kepada pasukan di perjalanan. Maka Nabi menyampaikan itu. Itu maksudnya adalah menyembunyikan sesuatu kalau terjadi mafsadah tidak boleh. Al-jaish fi hayatir rasul lam yakun lahum diwan. Tentara di zaman Nabi itu tidak ada buku yang mencatatnya. Wa awwalu man dawwana diwan Umar bin Khattab. Yang pertama kali menulis buku catatan tentang nama-nama siapa yang ikut berperang itu terjadi di zamannya Umar ibnul Khattab. Wa hadha min sunnatihi allati amara Rasul, dan ini termasuk sunnah yang bisa kita tiru, ya, menulis nama-nama orang, ya, posko menulis anggota-anggotanya, gitu Pak Imam. Itu sebagai bentuk apresiasi terhadap anggota, gitu kan.
itu kan bangga Pak ya, maksudnya apa ya, ada bukan bangga tapi mengapresiasi orang, kemudian yang diapresiasi itu kan ya bersyukur kan, berarti saya diapresiasi begitu. Tapi tidak harus dilakukan juga Pak ya kan, ini kan bukan pasukan perang gitu Bu ya. Tapi kalau dilakukan juga tidak masalah. Baik, faedah berikutnya masih banyak. Ini sampai 8:30 kan Pak Imam? Ya. Annal abda idza hadrat lahu fursah li qurbatin aw ta'atin aw ibadatin masru'atin fal hasmu kullal hasmi fi intihaziha wal mubadaratu ilaiha. Seorang hamba Pak, kalau memang dia itu diberikan kesempatan untuk melakukan sebuah ketaatan, melakukan sebuah ibadah, melakukan kebaikan, dia harus al-hazm kulal hazm. Dia harus bertekad bulat untuk segera melakukannya, Pak. Wal ajzu fi ta'khiriha wa taswif. Karena termasuk bentuk kelemahan seseorang itu kalau dia menunda-nunda perkara kebaikan. Kayak tadi Ka'ab bin Malik. Dia kan sudah diberikan kesempatan kan, Nabi memberikan kesempatan, ayo persiapkan gitu. Dia balik ke rumah tapi ya anteng-anteng aja, nggak melakukan apa-apa. Akhirnya apa? Akhirnya tadi kesempatan kebaikan itu hilang begitu saja dari depan dirinya, gitu. Maka kalau orang itu dikasih kesempatan berbuat baik, jangan ditunda, Pak. Antum tahu ilmu suatu kebaikan, ketaatan, langsung dicoba aja ilmu itu. Kalau ditunda-tunda takutnya justru hilang kesempatan tersebut, dan itu merupakan kelemahan. Naam. Berikutnya, lam yakun yatakhallafu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa ahadu rijalihi thalatha. Diperbolehkan tidak ikut atau diperbolehkan orang menyelisihi Nabi, tidak ikut bersama Nabi itu 3 kelompok. 1, imma maghmusun alaihi fin nifaq, orang yang sudah terjerumus ke dalam kemunafikan. Nah, ini justru malah membahayakan ikut dalam sebuah peperangan atau perkara penting. 1, diperbolehkan Pak, sekalian aja nggak ikut gitu loh ya. Yang kedua, yang tidak pernah ikut bersama Nabi itu dalam hal-hal penting seperti perang itu rajulun min ahlil a'dzar, orang yang punya uzur, itu boleh tidak ikut. Kemudian yang ketiga yang tidak boleh ikut atau yang diperbolehkan tidak ikut itu adalah man khallafahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam limaslahatin aw ista'malahu 'alal Madinah, yang diberikan orang-orang yang ditunjuk Nabi sebagai wakil untuk menjaga Madinah. Seperti dahulu pernah siapa? Abdullah bin Ibnu Ummi Maktum. Ya, itu pernah diminta Nabi untuk jadi PLT Madinah. Nah, gitu ya. Akhirnya beliau tidak ikut perang. Ada yang lain lagi juga. Faedah berikutnya, nah itu Pak ya, 3 orang itu boleh tidak ikut perang bersama Nabi dahulu. Orang munafik jelas gitu kan, atau orang punya uzur, wanita, syekh kabir, orang tua renta, anak-anak ya, itu boleh tidak ikut perang, orang sakit dan sebagainya. Kemudian faedah berikutnya, anal imam wal muta' la yanbaghi an yuhammila man takhallafa anhu fi ba'dil umur. Pemimpin itu Pak tidak boleh mengabaikan orang yang tidak ikut bersama dirinya. Seperti tadi Nabi melihat tidak ada Ka'ab bin Malik, kemudian Nabi menyebutkan dirinya. Di mana Ka'ab bin Malik? Nah, itu bentuk perhatian pemimpin terhadap rakyatnya. Tidak boleh mengabaikan. Apalagi kemudian menyengsarakan. Nah, tidak boleh Pak ya, menzalimi tidak boleh. Ya, tidak ikut saja kemudian tidak disebut itu bentuk mengabaikan. Ya. Seperti perkataan Nabi tadi ya, ma fa'ala Ka'ab, apa yang dilakukan Ka'ab. Faedah berikutnya, jawazu ta'ni
fir rajuli bima yaglubu ala ijtihadi ta'in hamiyatan aw dhaban anillahi wa rasulih. Diperbolehkan mencela seseorang yang melakukan suatu perbuatan karena dia ingin menolong Allah dan Rasulnya. Itu orang seperti itu boleh mencela orang lain. Seperti celaan Bani Salimah atau Bani Aslam kepada Ka'ab bin Malik. Mereka kan ingin menolong Allah dan Rasulnya. Maka Nabi waktu bertanya, apa yang dilakukan Ka'ab bin Malik? Mereka Bani Aslam mengatakan, ya Rasulullah, habasahu burda wan nazar fi itfaihi. Ka'ab bin Malik itu telah dilenakan oleh bajunya dan dirinya, gitu kan. Itu boleh, Pak. Bentuk bolehnya apa? Syahid bolehnya. Nabi tidak mencela orang itu. Nabi diam kan? Berarti boleh. Jadi mencela seseorang untuk membela Allah dan Rasul itu boleh. Tapi juga jawaz rad ala ta'in juga boleh, ya, menjawab penolakan terhadap pernyataan pencela tadi kalau ghalaba ala dzanir rad annahu wahmun wa ghalat. Boleh kalau dia yakin bahwa ucapan pencela tadi itu salah. Seperti perkataan siapa tadi, Pak? Dalam kisah itu. Siapa kemarin? Lupa saya. Mu'ad ya kalau nggak salah ya. Mu'ad bin Jabal kan mengatakan bi sama kul, sungguh buruk ucapanmu. Ya Rasulullah, kami tidak melihat Ka'ab bin Malik kecuali orang yang baik. Nah, boleh juga begitu, Pak, ya. Dan dua-dua orang ini, dua-duanya tidak dicela oleh Nabi. Nabi hanya diam saja. Satu, boleh mencela orang untuk membela agama Allah. Kemudian juga boleh melakukan banding, bahasanya gitu. Menolak, ya kan? Menolak pernyataan si pencela itu kalau emang dia yakin bahwa orang yang dicela itu orang baik. Dia yakin, ya. Meskipun akhirnya kenyataannya ya seperti yang kita ketahui dalam kisah itu. Hikmah berikutnya atau faedah berikutnya, as-sunnah lil qadim minas safar an yabda bi baitillah qabla baitihi fayusalli fihi rak'atain. Termasuk sunnah adalah datang pulang dari safar itu sunnahnya masuk masjid dulu, sholat 2 rakaat sebelum masuk rumah. Ini sunnah yang dilakukan oleh Nabi dan dicontoh oleh para sahabat. Mereka itu kalau safar mau pulang itu tawaf dulu di Ka'bah, kemudian sholat 2 rakaat baru pulang, Pak. Ini bisa kita contoh itu, Pak, ya. Yang belum melakukannya, indah itu, ya. Mana tadi? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakbal ala niyata man adharal Islam minal munafikin. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dari kisah tadi kita lihat beliau itu hanya menghukumi, ya, yang nampak dari orang yang menampakkan keislamannya. Dia menghukumi yang nampak saja, meskipun itu orang munafik, Pak. Wa yuwakkil sariratahu ilallah. Kemudian Nabi SAW menyerahkan perkara batinnya kepada Allah. Dan begitu kita juga tidak bisa menghukumi perkara yang batin, Bu, ya. Siapa yang tahu? Dukun aja tidak tahu, kan? Gus Samsudin nggak tahu, ya. Atau siapa lagi, orang-orang yang mengaku apa namanya? Kok mana Gus Samsudin, ya, maaf ya. Ini nanti bisa dihapus lah, Pak, ya. Keceplosan, ya. Perkara batin nggak bisa dihukumi, gitu loh maksudnya, ya. Termasuk Nabi SAW itu di kajian ibu-ibu kan tidak pernah menghukum Abdullah bin Ubay bin Salul, Bu, ya. Tapi malah yang dihukum itu Hasan bin Sabit, ya kan? Hamnah bin Jahash, bintu Jahash, dan begitu, dan selainnya yang memang mereka itu muslim itu. Tapi yang munafik justru malah tidak dihukum karena mereka tidak menampakkan kemunafikannya gitu. Menunjukkan bahwa yang dihukumi adalah perkara yang zahir. Kemudian
tarkul imam wal hakim raddas salam ya ala man ahdatsa hadasan ta'diban lahu. Diperbolehkannya bagi seorang pemimpin itu enggak menjawab salamnya orang yang lagi di takdib. Ya, boleh. Seperti Nabi tidak menjawab salamnya Ka'ab bin Malik. Tidak dosa, Pak. Meskipun nanti dia berdalil, loh, jawab salam hukumnya wajib loh. Kok saya enggak dijawab? Diam aja enggak apa-apa ya. Sebagai bentuk takdib boleh. Dia kan boleh kan Pak mendiamkan seseorang itu 3 hari, termasuk tidak menjawab salamnya. Nah, gitu ya, bentuk takdib loh ya. Ya, fa inna Rasulullah lam yankul annahu radda ala Ka'ab bin Malik bal qabala salamu bitabassumil mudhab. Bahkan Nabi itu membalas salamnya itu dengan senyuman marah, sinis, ya kan? Nah, gitu ya. Ya boleh. Ya boleh. Kemudian berikutnya as-sidqu min jah. Jujur itu keselamatan, Pak. Bu, ya. Faqad waffaqallahu Ka'ab wa sahibaihi fi ma ja'um bihi minas sidq. Di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada Ka'ab dan 2 sahabat tadi, Murarah Hilal bin siapa? Murarah bin Rabi' dan Hilal bin Umayyah. Mereka jujur sehingga diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jawazu dukhulil insan dar sahibihi wa jarihi idza alima ridahu. Nah, ini Pak, bolehnya seseorang itu masuk ke dalam tempat orang lain tanpa izin kalau diketahui bahwa pemilik tempat itu ridha. Nggak perlu izin. Makanya kalau di kampung itu ya kadang itu kan selonang-selonong ya. Karena sudah biasa begitu. Saya kalau pulang ke rumah Jeporo ya kadang tiba-tiba tetangga masuk aja nyelonong gitu kan Pak. Ya satu memang mungkin kebiasaan orang kampung gitu kan, bahwa kita itu ridha. Tapi satu mungkin memang belum berilmu gitu kan. Ya. Iya. Ada 2 kemungkinan itu kan. Tapi kalau memang diketahui bahwa pemilik tempat itu ridha, Pak, boleh, Pak. Contohnya apa tadi? Ka'ab di kisah sebelumnya, Ka'ab itu naik jidar haiti Abi Qatadah. Naik pagarnya Abu Qatadah, sepupunya kan, Pak ya. Sepupu, ibnu ammi, anak paman. Karena Ka'ab tahu bahwa Qatadah itu ridha dengan apa yang dilakukan oleh Ka'ab. Itu loh. Jadi tidak perlu izin boleh. Asal tadi ya dipastikan bahwa ridha. Misal guru kelas berapa ke kelas berapa itu kan sudah ma'ruf kan. Nggak perlu izin, nggak masalah kan gitu ya. Tapi izin juga tidak masalah. Kemudian alfadul kinayah la yaqa biha syai'un idza lam yanwil qa'il dzalik. Lafal-lafal kinayah itu tidak menunjukkan makna apa-apa selama si pengucap tidak meniatkan sesuatu untuk hal yang khusus. Contohnya apa? Ka'ab mengatakan ilhaqi bi ahlik. Pulanglah kamu wahai istriku ke rumahmu. Ka'ab kan memulangkan istri-istrinya, Pak. Dia mengatakan pulanglah kalian ke rumah ibumu. Maksudnya ini bukan mencerai ya, tapi hanya disuruh pulang. Kenapa? Karena itu lafdzul kinayah, tidak menunjukkan makna selagi yang mengucapkan itu tidak berniat. Tapi kalau dia mengatakan ilhaqi bi ahlik, tapi memang niatnya adalah dia ingin menceraikan, maka terjadi perceraian itu. Hati-hati, itu namanya lafzul kinayah. Jadi dalam tolak itu ada lafzus sharih dan lafzul kinayah. Pernyataan yang terang, jelas, tidak perlu ditafsirkan. Yang kedua, pernyataan yang tidak jelas, yang perlu ditafsirkan. Punggungmu seperti punggung ibuku. Nah, itu harus hakim nanti tanya. Meskipun istrinya sudah kecewa begitu kan, dikatain begitu, pulang dia minta khulu ke hakim,
Hakim harus bertanya itu, apa maksud perkataanmu ini? Kalau pernyataannya adalah dimaksudkan bahwa punggungnya itu indah, gitu kan, seperti punggung ibuku, nggak masalah. Tapi kalau punggungmu ini haram seperti saya menyentuh punggung ibuku, misal begitu ya, nah, itu berarti terjadi perceraian. Nah, itu namanya lafdzul kinayah. Baik. Selagi kinayah tidak ada niatan apa-apa, maka juga tidak terjadi apa-apa. Istihbabu sujud syukur, disunahkan untuk sujud syukur kalau ada kabar gembira, seperti yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik. Hirsus sahaba 'alal khair wa hubbuhum dzalika li ba'dihim ba'dha. Ini Masya Allah, para ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketamaan sahabat, ya kan, untuk mencintai saudaranya itu luar biasa, ya. Seperti yang dilakukan oleh para sahabat saat Nabi menyampaikan akan diterimanya taubat 3 orang, mereka langsung berbondong-bondong menyampaikan kabar, Pak, bahwa taubatmu diterima oleh Allah, ya. Dalam hal ini lebih dijelaskan atau lebih diperjelas dengan 2 perilaku sahabat. Satu, dia mengendarai kuda, ya, fistibaki sahibil faras warraki alas sila atau sala. Ada 2 orang kan, satu naik kuda, yang satu naik kuda, yang satu naik bukit, naik gunung loh, Pak, hanya ingin menyampaikan apa? Bahwa tobatmu diterima. Itu, Pak, Masya Allah, sahabat begitu cintanya kepada sahabat yang lain, antar mereka itu, waduh, memang sulit kita mengikuti mereka, ya. Cintanya begini, Bu. Tidak perkumpulan kita itu kadang memanfaatkan, ya kan. Kalau mereka itu subhanallah, ya kan, banyak orang yang berkumpul itu karena ada misi duniawi dia, ingin memanfaatkan. Ini cocok ini kan, gitu ya. Ini banyak orang, satu orang segini, sudah. Itu kita, Pak, ya. Tapi sahabat, masyayikh, ayah bunda tidak begitu, ya. Cinta mereka itu kepada orang lain atau kepada sahabat yang lain itu nggak ada misi duniawi begitu. Rela loh naik kuda cepot banget, rela naik gunung Salak, ya. Bener, Pak, gunungnya Salak memang, ya. Mungkin di mana itu? Bogor, ya. Itu mungkin terinspirasi di sini gunungnya Salak. Masya Allah, ya. Itu hirs sahabat, tamaknya sahabat untuk mencintai saudara mereka. Nah, begitulah bentuk cinta mereka itu begitu, Pak, ya. Kalau kita baca sirah begini itu, wah, kebayang bentuk cinta mereka terhadap sesamanya. Berikutnya istihbabul musafah inda talaki, disunahkan untuk bersalam-salaman ketika saling berjumpa, ya. Saling bersalaman ketika berjumpa itu disunahkan, ya. Khairu ayyamil abdi alal itlaq wa afdaluha yauma taubatihi ilallah. Hari terbaik seorang hamba, Pak, Bu, ya, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah hari di mana taubatnya diterima Allah, ya. Kalau seandainya ada orang yang mengatakan, loh, bukannya hari terbaik itu adalah hari Islamnya seseorang, maka kita jawab, huwa mukammil liyaumi islamihi wa fihi tamamu. Benar, hari Islamnya seseorang itu hari terbaik, tapi itu bidayah, baru pertama, permulaan. Tapi kemudian ada hari berikutnya dia bertobat kepada Allah, itu sebagai penyempurna. Kenapa? Karena al-a'malu bi khawatimiha, amal itu tergantung akhirnya. Faedah berikutnya, surur Rasul bi taubatillahi ala salasah. Kegembiraan Nabi Shallallahu alaihi wasallam terhadap diterima taubatnya seorang hamba itu melebihi kegembiraan seseorang ketika taubatnya diterima. Ka'ab bin Malik gembira, tapi ternyata waktu Ka'ab bertemu dengan Nabi, beliau lebih gembira lagi, kan, Pak. Itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, ya. Itu bentuk
syafaqahnya Nabi terhadap umatnya itu, kalau ada orang yang diterima taubat, beliau lebih gembira. Dan itu diperlihatkan bercahayanya wajah beliau seperti belahan bulan kemarin ya. Nah, berikutnya al-hukmu bidzahir, tadi sudah ya. Hukum itu sesuai dengan yang zahir, jangan yang batinnya, karena tidak bisa dihukumi yang batin. Kemudian anna musaraqatan nazar fi shalah la yubtiluha. Melirik dalam salat itu tidak membatalkan salat. Berbeda dengan noleh kan gitu ya, atau melakukan pergerakan yang banyak itu bisa membatalkan salat. Ka'ab kan ngelirik kepada Nabi kan, Pak. Nabi lihat saya enggak? Ternyata Nabi menoleh. Nabi kan sudah salat, kemudian duduk. Ka'ab masuk, dia salat, dia salam, enggak dijawab Nabi, dia salat. Waktu dia salat, dia ngelirik kepada Nabi. Nabi ngelirik kan gitu ya, lirik-lirikan. Nah, taib. Kemudian wujubu itsari ta'atillahi wa rasuli ala mawaddati siddiq wal qarib. Wajibnya seseorang itu lebih mengikuti Allah dan Rasulnya di atas kecintaan terhadap sahabatnya. Seperti Qatadah. Qatadah kan sepupunya Ka'ab. Tapi karena Qatadah sudah diperintahkan Nabi tidak boleh berbicara kepada Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi' dan Hilal bin Umayyah, maka dia mengikuti Nabi SAW. Nah, ini masih banyak, Pak. Gimana ini? Lanjut sedikit ya, 5 menit ya. Langsung kita bacakan artinya aja. Wajibnya seorang wanita berkhidmat kepada suaminya, seperti yang dilakukan oleh istri para sahabat 3 tadi. Bahkan dilarang pun mereka tetap mengajukan banding kepada Nabi SAW. Hilal itu sudah tua, dia setiap hari menangis, tidak ada yang ingin dilakukan kecuali hanya menangis ya. Tidak ingin menyentuhku pun tidak, kan gitu ya. Kemudian disunahkan untuk mengungkapkan kalimat-kalimat kinayah dalam pergaulan dengan pasangannya. Kalau mengungkapkan pergaulan dengan pasangan itu tidak boleh vulgar, Pak, tapi dengan kinayah. Seperti ungkapan siapa? Istri para sahabat tadi ya, ya Rasulullah, Hilal ini sudah tua, dia hanya menangis saja, tidak ada rasa kepada saya, gitu maksudnya. Itu adalah ungkapan sindiran kan, Pak, atau ungkapan yang tidak jelas lah ya, itu harusnya begitu, tidak boleh vulgar. Kemudian diperbolehkan atau bahkan dianjurkan untuk berkumpul bersama para imam dan para pembesar kaum ya dalam perkara-perkara yang penting. Itu boleh. Seperti tadi Ka'ab waktu datang kepada Nabi sudah dikelilingi para sahabat. Artinya para sahabat itu selalu bersamai Nabi, itu diperbolehkan. Kemudian diperbolehkannya perang fi syahril haram. Karena perang Tabuk terjadi bulan apa, Pak? Rajab. Antum lupa. Musibah miskin ya. Nabi SAW perang Tabuk itu di bulan Rajab. Artinya boleh melakukan peperangan di bulan haram kalau perintah imam ya. Kemudian idhamu amril maksiyah, besarnya perkara maksiat itu ya, tidak boleh disepelekan, Pak. Beliau mengungkapkan beliau menukil perkataan Hasan Al-Basri terhadap maksiat. Hasan Al-Basri mengomentari 3 sahabat ini, beliau mengatakan subhanallah ma akala haula'i thalatha malan haraman. 3 sahabat ini tidak makan makanan haram. Betul, Pak ya? Hilal, Umayyah, Murarah dan Ka'ab tidak makan makanan haram.
wala safaku daman haraman, tidak menumpahkan darah secara haram, wala afsadu fil ardi, mereka 3 orang ini tidak berbuat kerusakan di bumi. Asabahum ma sami'tum wa dhaqat alaihimul ard bima rahubat, tapi mereka mendapatkan hukuman sebagaimana yang kalian dengar, bahkan bumi terasa sempit oleh mereka. Fakaifa biman yuwaqi'ul fawahish wal kabair, maka bagaimana dengan orang yang terang-terangan melakukan fahisyah, keburukan, kejahatan, dan melakukan dosa besar. 3 orang ini nggak melakukan hal itu, tapi masya Allah ya, mereka sedih luar biasa, bahkan bumi terasa sempit bagi mereka. Terus bagaimana dengan orang-orang yang melakukan dosa terang-terangan? Kemudian hikmah berikutnya atau faedah berikutnya adalah diperbolehkan tidak menggauli istri, dan itu tidak termasuk ila atas perintah imam ya. Kemudian faedah berikutnya adalah al-bai'atu aqdun syar'iyyun li nusratil Islam. Yang namanya bai'at itu adalah akad sumpah setia untuk menolong agama Islam. Itu namanya bai'at ya. Tidak seperti bai'at yang lain ya. Wahya wajibatun lil imam ya, al-munfid lil ahkam. Kemudian hikmah berikutnya adalah istihbabul qudwah minas safar naharan wa adamu turukul ahl lailan. Dianjurkan untuk pulang dari safar di siang hari, dan tidak dianjurkan untuk mengetuk pintu rumah di malam hari. Nah, ini berat Pak ya, berat ya. Kalau dahulu memang begitu, hampir Nabi dan para sahabat itu tidak pernah pulang malam hari. Itu para ulama mengatakan kenapa begitu? Karena itu mengganggu keluarga yang sedang istirahat. Masya Allah ya, sampai Nabi itu tidak ingin mengganggu sekedar tidurnya istri loh Pak. Nah, kita sering mengganggu kenyamanan istri. Kemudian berikutnya perkara-perkara syariat yang terkait dengan bab taubat, wallati waradat fi hadits salasa alladziina khulifu, dari kisah 3 sahabat tadi itu bisa diambil beberapa faedah. Perkara-perkara syariat yang terkait dengan bab taubat itu yang pertama, maksudnya taubat itu akan layak diterima dan pantas diterima oleh Allah. Itu yang pertama, as-sidqu fit taubah, ada kejujuran dalam pertaubatannya. Nggak sembarangan kemudian saya taubat, tapi ada kejujuran dalam hal itu. Kemudian yang kedua, al-i'tiraf bidzamb, mengakui dosa dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena permintaan ampun itu termasuk salah satu sebab diterimanya taubat. Yang ketiga, an-nadam. Nah, sebagaimana yang dahulu ya di awal-awal tentang bab taubat. Yang ketiga syarat taubat itu adalah nadam, penyesalan Pak. Ya, terhadap apa yang pernah dilakukan. Kemudian untuk meyakinkan lagi bahwa dia itu bertaubat, as-shadaqatu indat taubah. Dia melakukan sedekah. Yang dilakukan Ka'ab begitu. Di antara bentuk taubatku ya Rasulullah, saya sedekahkan seluruh hartaku kecuali Khaybar. Khaybar itu luas loh Bu ya. Jadi dibagi-bagi oleh Nabi waktu penaklukan Khaybar itu, dibagi-bagi ke sahabat. Termasuk siapa? Ka'ab bin Malik ini juga mendapatkan bagian kebun Khaybar. Kemudian at-taubatu tajubbu ma qablaha. Taubat itu hikmah berikutnya adalah menutup apa-apa yang dahulu. Berarti kalau sudah taubat Pak, nggak boleh dicela itu. Waduh lu kamu gini-gini, nggak boleh Pak. Karena at-taubatu tajubbu ma qablaha. Kemudian yang terakhir, sebelum akhir, man taba bisababin minal khair yang bagi an yuhafidhu ala dzalika sabab. Seseorang yang bertaubat kemudian dia melakukan kebaikan, maka dia harus menjaga kebaikan itu terus menerus. Ka'ab bin Malik, dia taubat
ya, kemudian dia jujur, dia bertekad untuk menjaga kejujurannya itu sampai nyawa meninggalkan tubuhnya. Kemudian di sini istimrar fit taubah syartun fi kamaliha wa naf'iha wa laysa syartan fi sihhatiha. Terus menerus melakukan taubatan itu termasuk syarat sempurnanya taubat, bukan merupakan syarat benarnya taubat. Artinya kita dianjurkan untuk al-istimrar fit taubah, Pak. Bukan syarat sahnya taubat, Pak, ya. Karena misal taubat sekali pun boleh gitu loh. Tapi kita selalu bertaubat itu juga tidak dipermasalahkan. Baik, itu mungkin yang bisa kita sebutkan dari faedah hadis panjang kisah pertaubatan Ka'ab ibnu Malik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Baik, kalau mungkin ada yang ditanyakan, kami persilakan. Ini ditanya terkait sama yang tadi lafzul kinayah gitu. Lafzul kinayah, nah. Yang apa namanya, misalnya seperti buku atau seperti buku begitu. Lafzul. Itu saya dulu pernah mendengarkan yang saya pahami terkait dengan pernyataan-pernyataan seperti itu, termasuk hal-hal yang walaupun bercanda itu tetap dihukumi begitu, Pak. Nah, itu apakah itu benar, dan kemudian misalnya ternyata itu bercanda tapi tetap dihukumi, nah itu batasnya seperti apa begitu, Pak? Tayyib, jazakallah Pak Imam atas pertanyaannya. Tadi kan disampaikan tentang lafzul kinayah. Bagaimana dengan ungkapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait 3 hal yang diucapkan walaupun itu tidak jelas, gitu Pak, maksudnya Pak? Itu kan dianggap atau dihukumi benar, gitu Pak ya. Bagaimana dengan kinayah tadi? Beda Pak ya. Kalau kinayah itu adalah mengungkapkan sesuatu bisa dimaknai banyak Pak dia, atau tidak jelas tadi. Tapi kalau perkara yang bercanda itu kan beda kan, satu bercanda satu kinayah kan beda. Nabi SAW mengatakan perkara yang bercanda kemudian dia dihukumi itu ada 3 hal, an-nikah, wat-talaq, war-ruju'. Ini dia mengungkapkannya dengan bercanda, bukan kinayah, ya. Kinayah itu mengungkapkan sesuatu, tapi dia kiasan, tidak jelas. Tapi kalau bercanda berbeda. Ini 2 hal yang berbeda Pak Yuma ya. Kalau bercanda, saya nikahkan anak saya dengan dirimu, dia bercanda. Itu kalau dia menjawab, iya saya terima, itu sah Pak. Loh bener loh Bu ya. Itu hati-hati. Nikah, tolak sama rujuk. Tolak kalau dia itu bercanda tapi dia sorry, maka dia jadi. Apa? Saya ceraikan dirimu kalau saya jatuh dari tangga misalnya kan. Dia kelihatannya sepele, bercanda kan gitu kan. Tapi kalau dia naik tangga kemudian dia jatuh, maka anti tolik kan gitu kan. Kamu telah tercerai. Itu namanya bercanda. Berbeda kalau kiasan. Kiasan memang pengungkapan yang tidak jelas. Seperti tadi kan, kembali kamu ke rumahmu. Nah, itu. Atau punggungmu seperti punggung ibuku. Atau apa lagi? Kamu nggak usah lagi bersama diriku, nah gitu kan. Nah itu kan nggak jelas Bu. Mungkin dia tidak ingin hari ini gitu loh ya. Kamu nyingkir sana sedikit, nah kan gitu. Maka ini harus diperjelas. Hakim itu harus tanya. Jadi hakim gitu. Kamu niatnya apa ini gitu Pak? Itu namanya kinayah Pak ya. Jadi kalau kinayah itu tidak terjadi apa-apa Pak, kecuali memang ada niatan melakukan sesuatu baru dihukumi. Wallahu ta'ala alam. Itu Pak ya, kalau bercanda nikah jangan, hati-hati. Bercanda menikahkan anak,
bercanda cerai, bercanda rujuk, alhamdulillah ya. Kalau rujuk kemudian bercanda, ya alhamdulillah. Dan rujuk itu kan tidak perlu ungkapan juga tidak masalah. Rujuk itu kan banyak hal. Bahkan menggauli istri kembali itu bentuk rujuk, walaupun tidak ada ungkapan. Asal masih dalam tenggang masa iddah. Wallahu ta'ala ala. Jazakumullahu khairan katsiran. Syukran ala husni ijtimaikum wa husni hadratikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.